Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Anggi Nahutasuhud. Saya dari kelas 04 SAKP 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah perilaku organisasional pada pertemuan ketiga yang berjudul Sikap dan Kepuasan Kerja. Untuk pembahasan yang pertama ada sikap, yaitu secara umum sikap merupakan suatu keadaan diri dalam manusia yang menggerakkan untuk bertindak atau berbuat dalam kegiatan sosial dengan perasaan tertentu di dalam menanggapi objek, situasi, atau kondisi di lingkungan sekitarnya. Selain itu, sikap juga memberikan kesiapan untuk merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi. Faktor yang menjadi dasar pembentukan sikap. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam, di mana orang tersebut menerima segala sesuatu yang datang dari luar dan memprosesnya dengan menentukan mana yang akan diterima atau tidak. Faktor internal meliputi faktor pendorong, faktor psikologis, dan faktor fisik. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar seseorang sebagai insentif untuk mengubah bentuk. Faktor eksternal meliputi faktor kondisi, kriteria, hambatan, dan pendorong yang harus dihadapi. Menurut Azwar 2007 menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah terbagi 5, yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan, media massa, dan lembaga pendidikan dan lembaga agama. Untuk benar-benar memahami sikap perlu mempertimbangkan karakteristik secara fundamental. Ada 3 komponen yang secara bersama-sama membentuk sikap yang utuh. 1. Kognitif, merupakan aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia, yang berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Yang kedua, afektif, merupakan aspek emosional subjektif seseorang terhadap sesuatu objek sikap. Yang ketiga, konatif, merupakan aspek sosial yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Bahkan suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sebuah pekerjaan menuntut interaksi dengan rekan-rekan kerja dan atasan-atasan, mengikuti peraturan dan kebijaksanaan organisasional, memenuhi standar-standar kinerja, dan sebagainya. Jadi, penilaian seorang karyawan tentang seberapa ia merasa puas atau tidak puas dengan pekerjaan merupakan penyajian yang rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang berlainan. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam mengukur konsep kepuasan kerja. Yang pertama, penilaian tunggal secara umum dengan cara meminta individu untuk merespon satu pertanyaan. Yang kedua, penyajian akhir aspek pekerjaan dengan mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan perasaan karyawan tentang setiap elemen. Robbins menyebutkan 5 faktor yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk kepuasan kerja, yaitu yang pertama ada gaji, yang kedua promosi, yang ketiga lingkungan kerja, yang keempat atasan, dan yang terakhir yang kelima pembagian kerja. Kepuasan kerja tidak hanya berkaitan dengan kondisi pekerjaan, tetapi kepribadian juga berperan. Contohnya, beberapa individu dipengaruhi untuk menyukai hampir segala hal individu lain yang merasa tidak senang, bahkan dalam pekerjaan yang tampaknya sangat hebat. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang mempunyai kepribadian negatif atau mereka yang cenderung galau, kritis, dan negatif biasanya kurang puas dengan pekerjaan mereka. Selain itu, menurut Adsat juga ada 5 cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan karyawan. Yang pertama, berhenti, yaitu diungkapkan dengan berhenti dari pekerjaan. Yang kedua, suara, yaitu dengan memberikan saran untuk perbaikan dan membahas masalah atasan. Yang ketiga, kelalaian, yaitu termasuk sering absen atau datang terlambat, sedikit upaya, dan kesalahan lebih besar. Yang
Yang keempat, loyalitas, yaitu tindakan lebih baik digunakan untuk melindungi perusahaan dari kondisi eksternal, termasuk keyakinan. Yang terakhir, kesehatan, diyakini mendukung tingkat fungsi mental fisik dan kepuasan itu sendiri adalah tanda kesehatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.